setelah Anda mampu menyusun alur berpikir logis dari topik yang ingin dibahas. Menggunakan the taxonomy table mulai dari factual, konseptual, hingga procedural knowledge, maka langkah berikutnya adalah bagaimana membuat audiens Anda benar-benar memahami pesan itu. Dan cara paling efektif untuk melakukannya adalah melalui visualisasi. Dalam public speaking, visualisasi tidak selalu berarti gambar atau slide. Visualisasi bisa juga berupa kata-kata yang memunculkan bayangan di benak audiens. Karena otak manusia tidak berpikir dalam teks, otak berpikir dalam gambar, bentuk, dan imajinasi. Ketika Anda berbicara, audiens tidak sekadar mendengar, mereka melihat dengan pikiran mereka. Mereka membangun representasi mental dari setiap kata yang Anda ucapkan. Disinilah peran penting seorang pembicara mengubah logika menjadi visual. Mengubah konsep yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa dibayangkan. Mengubah data menjadi cerita yang hidup. Kata-kata Anda adalah kuas dan pikiran audiens adalah kanvasnya. Semakin jelas Anda melukiskan pesan, semakin kuat pesan itu menempel di benak mereka. Dalam modul 2 Visualize in Public Speaking, Anda akan belajar bagaimana mengubah struktur berpikir logis dari the taxonomy table menjadi bentuk visual yang bisa dilihat oleh audiens melalui pilihan kata, analogi, metafora, dan bahkan benda konkret yang Anda gunakan di atas panggung. Tujuannya sederhana, agar audiens tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga melihat apa yang Anda maksud. Karena visualization is the bridge yang menghubungkan logik dengan emotion dan membuat pesan Anda lebih hidup, lebih jelas, dan lebih mudah diingat. Mengapa harus memvisualisasikan pesan Anda? Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika seseorang berbicara dengan kata-kata yang kuat secara visual, kita tidak hanya mendengarnya, kita bisa melihat apa yang dia katakan? Itulah kekuatan visualisasi dalam public speaking. Menurut berbagai penelitian, 65% orang di dunia memiliki kecenderungan belajar secara visual. Artinya, sebagian besar audiens Anda tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi memahami dengan mata pikiran mereka. Lebih dari itu, otak manusia memproses gambar 60.000 kali lebih cepat daripada teks. Begitu sebuah visual muncul di pikiran, otak langsung mengenalinya, menyimpannya dalam memori jangka panjang, dan mengaitkannya dengan emosi. Inilah alasan mengapa visual storytelling jauh lebih mudah diingat dibandingkan sekadar deretan kata. Karena visualisasi mengubah topik menjadi bentuk yang bisa dilihat, dirasakan, dan diingat. Bayangkan dua pembicara, yang pertama menjelaskan teori dengan definisi panjang. Yang kedua menggunakan visualisasi gambar. Siapa yang pesannya akan lebih menempel di benak audiens? Tentu pembicara kedua, karena ia mengubah logika menjadi gambar dalam pikiran audiens. Visualisasi bukan sekadar tambahan gaya, tapi merupakan alat utama untuk mempercepat pemahaman. Dengan visualisasi, Anda tidak hanya menjelaskan sesuatu, Anda menunjukkannya. Dalam konteks the taxonomy table, visualisasi membantu Anda mengubah knowledge menjadi experience. Audiens bukan hanya tahu, tapi juga merasakan dan memahami. Jadi, setiap kali Anda berbicara di depan publik, ingatlah bahwa tugas Anda bukan hanya membuat mereka mendengar, tetapi membuat mereka melihat. Visualisasi dalam public speaking kita tidak muncul begitu saja, ya punya landasan ilmiah yang kuat, yaitu teori learning style dari Neil D. Fleming. Menurut Fleming, setiap orang memiliki preferensi belajar yang berbeda, visual, auditory, reading atau writing, dan kinesthetic. Dari keempat gaya ini, visual mendapat porsi penting dalam presentasi karena ia memungkinkan audiens melihat makna dari apa yang dijelaskan. Melalui penggunaan visual gambar, diagram, simbol, warna, kita menyelaraskan cara penyampaian pesan dengan cara otak audiens belajar.
Visualisasi bukan sekadar gaya estetik, ia adalah metode adaptif agar pesan kita dapat dicerna sesuai mode belajar mayoritas. Saya mengundang Anda untuk menyelami lebih dalam teori Fleming ini dan eksplorasi konsep VARK dalam kurung visual, auditory, reading atau writing, kinestetik. Dengan memahami teori ini, Anda bisa memilih metode visualisasi yang paling tepat untuk audiens Anda. Karena visualisasi bukan hanya apa yang kita tampilkan, melainkan bagaimana cara terbaik orang lain melihatnya. Dan Fleming memberi kita peta untuk menyesuaikan penyampaian agar sesuai dengan gaya otak audiens. Jika Anda seorang trainer, instruktur, guru, atau dosen, Anda tentu tahu bahwa menyampaikan pesan di depan kelas bukan hanya soal berbicara, tetapi soal bagaimana membuat orang lain memahami apa yang Anda maksud. Setiap hari, Anda menggunakan alat bantu visual slide presentasi, papan tulis, dokumen, grafik, atau bahkan gambar sederhana. Semuanya Anda gunakan untuk satu tujuan, agar audiens Anda melihat dengan jelas apa yang sedang Anda jelaskan. Mengapa? Karena tanpa visualisasi, pesan mudah hilang di udara. Namun dengan visualisasi, pesan bisa menempel di pikiran. Visual adalah bahasa universal. Ketika kata-kata mulai terasa kompleks, visual membantu otak audiens menyederhanakan dan memetakan makna. Itu jika Anda menggunakan alat bantu untuk menyampaikan pesan, beda halnya dengan public speaker. Sekarang mari kita lihat perbedaan penting yang sering terlupakan. Jika Anda seorang presenter, Anda biasanya berbicara dengan alat bantu visual slide, PowerPoint, bagan, grafik, atau dokumen. Visual ini membantu audiens memahami isi pesan Anda. Dengan kata lain, Anda dibantu oleh layar. Namun, seorang public speaker berada di posisi yang berbeda. Ia berdiri di panggung tanpa alat bantu visual. Tidak ada slide, tidak ada grafik, hanya dirinya dan kata-kata yang keluar dari mulutnya. Disinilah tantangannya, bagaimana membuat audiens melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ditampilkan di layar. Jawabannya adalah melalui kemampuan menvisualisasikan pesan dengan kata-kata. Public speaker yang hebat tahu bagaimana membangun gambar di benak audiensinya. Setiap kalimatnya seperti sapuan kuas yang melukis adegan dalam pikiran pendengarnya. Ia tidak berkata ada badai besar di laut, tetapi menggambarkan, bayangkan ombak setinggi pohon kelapa, angin menderu, dan kapal kecil berjuang melawan gelombang. Tanpa satupun gambar di layar, audiens bisa melihat, merasakan, bahkan percaya. Itulah kekuatan verbal visualization, mengubah logika menjadi imajinasi, mengubah informasi menjadi pengalaman. Jadi, perbedaan utama antara presenter dan public speaker bukan hanya soal alat bantu, tetapi soal alat berpikir. Presenter dibantu oleh visual di layar, sedangkan public speaker menciptakan visual itu langsung di pikiran audiens. Dan untuk mampu melakukan itu, Anda harus menguasai cara menyusun logika, memilih kata, dan merangkai imaji yang kuat. Karena di dunia public speaking, kata bukan sekadar suara, kata adalah gambar yang hidup. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menvisualisasikan objek dari knowledge dimension yang kita pilih. Sekarang, setelah Anda memilih topik atau objek yang ingin disampaikan, langkah selanjutnya adalah memberi bentuk pada pesan Anda. Ingatlah bahwa otak manusia tidak hanya memahami kata, tetapi juga melihat, mencium, merasakan, dan membayangkan. Semakin detail Anda menggambarkan suatu objek, semakin hidup pesan Anda di pikiran audiens. Setiap topik atau objek yang Anda pilih bisa divisualisasikan melalui berbagai aspek, bentuk, dalam kurung, form, apakah objek itu bulat, tajam, datar, atau berliku. Ukuran dalam kurung, size, apakah ia kecil seperti sebutir pasir, atau besar seperti gunung?
Ukuran memberi bobot pada makna pesan Anda. Warna (color), warna adalah bahasa emosi. Ia menambah nuansa rasa pada pesan Anda. Aroma (smell), meskipun tidak terlihat, aroma memunculkan memori dan perasaan. Aspek lain (other sensory elements), sentuhan, suara, gerakan, bahkan suhu bisa digunakan untuk memperkuat imaji pesan. Latihlah kemampuan Anda untuk menghidupkan setiap topik melalui detail ini. Jangan hanya menyebutkan objeknya, lukiskanlah. Buat audiens Anda melihat, mendengar, dan merasakannya. Karena semakin lengkap panca indera yang Anda bangkitkan melalui kata, semakin kuat efek visualisasi yang Anda hasilkan. Sebagai public speaker, Anda bukan sekadar berbicara, Anda sedang menciptakan pengalaman sensorik di pikiran audiens. Sekarang, kita masuk ke bagian latihan praktis visualisasi. Tujuannya sederhana, agar Anda terbiasa melihat sesuatu yang Anda bicarakan, dan mampu membantu audiens Anda untuk melihatnya juga. Latihan ini adalah langkah penting setelah Anda memahami knowledge dimension. Mulai dari faktual, konseptual, hingga prosedural knowledge. Sekarang saatnya Anda berlatih mengubah pengetahuan itu menjadi bentuk visual. Latihlah visualisasi Anda melalui form ini. Di dalam form latihan yang Anda pegang, Anda akan diminta untuk menuliskan topik atau objek yang sudah Anda pilih dari knowledge dimension. Kemudian, tugas Anda adalah memvisualisasikan objek itu dalam berbagai bentuk. Coba bayangkan, bagaimana bentuk, form, dari objek itu? Seberapa besar ukuran, size-nya? Warna apa yang paling menggambarkannya? Apakah memiliki aroma, suara, atau gerakan tertentu? Apa perasaan atau makna yang muncul ketika Anda membayangkannya? Tuliskan semua detail itu dalam form latihan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang penting adalah melatih kemampuan otak Anda untuk berpikir visual. Karena semakin sering Anda berlatih memvisualisasikan topik, semakin mudah Anda membuat audiens memahami pesan Anda tanpa perlu banyak kata. Bayangkan audiens Anda mendengarkan dan melihat dengan pikiran mereka. Itulah tanda bahwa visualisasi Anda bekerja. Jadi, gunakan form latihan ini untuk berlatih. Bukan hanya menulis kata, tapi melukis makna dari topik yang Anda pilih. Semakin detail Anda menggambarkannya, semakin kuat cerita visual yang akan Anda sampaikan di panggung nanti.